Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Al-Fajri dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam beberapa menit ke depan akan menjelaskan tentang manajemen logistik. Sebelumnya yang pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, sehingga dengan pemberiannya lah kita masih bisa beraktivitas hingga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati para dosen guru besar di Universitas Pancasakti Bekasi, dan khususnya yang saya hormati Ibu Wina Sari Kusumaning Tias LPMM selaku dosen pengampu dari mata kuliah manajemen logistik. Baik, sebelumnya kita akan membahas mengenai logistik dan pemasaran. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu logistik. Nah, logistik itu adalah proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian yang efisien dan juga efektif terhadap aliran dan penyimpanan barang, jasa, dan informasi terkait dari titik asal ke titik konsumsi dengan tujuan memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, secara lebih rinci, logistik itu mencakup aktivitas-aktivitas seperti berikut. Yang pertama, perencanaan dan pengelolaan sumber daya seperti bahan baku, inventaris, dan produk jadi. Lalu yang kedua, pengadaan bahan baku dan komponen lainnya. Lalu yang ketiga, pemrosesan dan perakitan produk. Lalu yang keempat, pengemasan dan penyimpanan produk. Yang kelima, itu pengelolaan dan penyaluran persediaan barang. Lalu yang keenam, pengiriman dan distribusi produk ke pelanggan. Lalu yang ketujuh, penanganan arus informasi terkait seperti permintaan, pengiriman, dan juga penagihan. Lalu yang kedelapan, yang terakhir, penanganan arus balik seperti pengembalian, daur ulang, dan pembuangan limbah. Nah, tujuan utama logistik adalah memastikan barang atau jasa yang tepat itu tersedia pada waktu, tempat, dan kondisi yang tepat dengan biaya yang minimum. Nah, logistik yang efisien dan terkoordinasi dengan baik sangat penting untuk mendukung operasi bisnis dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu sekarang pemasaran. Nah, pemasaran itu apa? Pemasaran itu adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan, serta mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan bagi organisasi dan pemangku kepentingan. Nah, secara umum pemasaran itu meliputi beberapa kegiatan utama. Satu, riset pasar, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data tentang pelanggan, pesaing, dan tren pasar untuk memahami peluang bisnis. Lalu yang kedua, mengembangkan produk. Nah, merancang produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan target pasar. Lalu yang ketiga, menentukan harga. Nah, yaitu menetapkan harga yang kompetitif dan sesuai dengan nilai yang diberikan. Lalu yang keempat, promosi, yaitu mengkomunikasikan nilai produk kepada pelanggan melalui iklan, hubungan masyarakat, promosi penjualan, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kelima, distribusi, yaitu memilih dan mengelola saluran untuk menyampaikan produk kepada pelanggan. Lalu yang keenam, manajemen hubungan pelanggan, yaitu membangun dan memelihara hubungan jangka panjang yang menguntungkan dengan pelanggan. Nah, tujuan utama pemasaran itu adalah memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan secara menguntungkan juga bagi perusahaan. Pemasaran yang efektif itu dapat membantu perusahaan meningkatkan penjualan, nah, mempertahankan loyalitas pelanggan, dan juga memperoleh keunggulan kompetitif di pasar. Itu adalah pengertian atau secara umum garis besar apa itu yang dimaksud dari logistik dan pemasaran. Lalu kita akan membahas mengenai apakah manajemen logistik dan pemasaran ini ada kaitannya. Nah, logistik dan pemasaran itu memiliki kaitan yang erat dalam operasional bisnis. Nah, berikut adalah kaitan di antara keduanya. Yang pertama itu distribusi produk.
Logistik itu berperan penting dalam mendistribusikan sebuah produk dan produsen ke konsumen akhir. Nah, ini merupakan salah satu elemen penting dalam bauran pemasaran marketing mix, yaitu place atau tempat. Nah, pemasaran itu membutuhkan sistem logistik yang efisien. Agar apa? Agar produk itu dapat sampai ke tangan pelanggan dengan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Lalu yang kedua, biaya logistik. Nah, biaya logistik seperti transportasi, pergudangan, dan penanganan persediaan itu dapat mempengaruhi harga jual produk. Pemasaran harus mempertimbangkan biaya logistik ini dalam penetapan harga agar apa? Agar harga yang diberikan itu tetap kompetitif di pasar. Lalu yang ketiga, layanan pelanggan. Nah, logistik yang baik itu dapat mendukung layanan pelanggan yang lebih baik, seperti pengiriman tepat waktu dan penanganan return produk. Nah, hal ini penting dalam membangun loyalitas dan kepuasan pelanggan yang merupakan tujuan utama dalam pemasaran. Lalu yang keempat, manajemen rantai pasokan. Nah, pemasaran dan logistik itu terhubung dalam manajemen rantai pasokan secara keseluruhan, dari pengadaan bahan baku, produksi, hingga distribusi ke pelanggan akhir. Nah, kolaborasi yang baik antara kedua fungsi ini diperlukan untuk apa? Untuk memastikan efisiensi dan kelancaran rantai pasokan. Lalu yang kelima, itu perencanaan produk. Nah, logistik itu memberikan masukan penting bagi pemasaran dalam perencanaan produk baru. Aspek seperti ukuran, berat, dan kemasan produk itu dapat mempengaruhi biaya dan efisiensi logistik, sehingga harus dipertimbangkan dalam pengembangan produk. Nah, oleh karena itu, logistik dan pemasaran itu harus dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan baik. Agar apa? Agar perusahaan dapat memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Itulah mengenai beberapa poin keterkaitan antara logistik dan pemasaran. Lalu, apa saja komponen logistik dan pemasaran? Berikut kita akan membahas mengenai komponen apa saja yang ada di dalam logistik dan di dalam pemasaran. Yang pertama, komponen logistik dan pemasaran itu terdiri dari beberapa elemen penting. Yang pertama, komponen logistik. Komponen logistik itu memiliki diantaranya ada 6 komponen. Yang pertama, ada transportasi, yaitu meliputi moda transportasi seperti truk, kereta api, kapal, pesawat, dan lain sebagainya. Dan manajemen transportasi untuk pengiriman barang. Yang kedua, pergudangan. Nah, itu mencakup fasilitas gudang untuk penyimpanan barang, penanganan material, dan cross docking. Nah, lalu yang ketiga, manajemen persediaan, perencanaan, pengendalian, dan optimalisasi stok barang untuk memenuhi permintaan. Lalu yang keempat, pengemasan, merancang dan menggunakan kemasan yang tepat untuk melindungi dan mengidentifikasi barang. Lalu yang kelima, manajemen rantai pasokan, yaitu mengintegrasikan aliran barang, informasi, dan keuangan di sepanjang rantai pasok. Lalu yang keenam, logistik balik atau reverse logistik, yaitu mengelola pengembalian produk, daur ulang, dan pembuangan limbah. Nah, itu beberapa komponen yang ada dalam logistik. Lalu yang ada di dalam pemasaran, yang pertama itu adalah riset pasar, yaitu mengumpulkan dan menganalisa data tentang pelanggan, kompetitor, dan juga tren pasar. Yang kedua, segmentasi, yaitu targeting dan positioning. Nah, di mana hal ini berupa membagi pasar menjadi segmen, memilih target pasar, dan memposisikan produk. Lalu yang ketiga, bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu berupa ada yang pertama produk, yaitu meliputi pengembangan dan pengelolaan produk atau jasa. Lalu yang kedua, harga. Nah, penetapan harga yang sesuai dengan nilai yang diberikan. Lalu yang ketiga, promosi, yaitu berupa iklan, hubungan masyarakat, promosi penjualan ataupun penjualan langsung. Lalu yang terakhir, tempat atau distribusi. Nah, saluran distribusi untuk menyampaikan produk kepada pelanggan. Lalu yang keempat, manajemen hubungan pelanggan. Nah, yaitu membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Lalu yang kelima, pemasaran digital, yaitu memanfaatkan platform digital seperti media sosial, mesin pencari, dan pemasaran email. Lalu yang keenam, analitik pemasaran,
yaitu menggunakan data analisis untuk mengoptimalkan strategi dan juga taktik pemasaran. Nah, komponen-komponen ini itu bekerja secara terintegrasi. Untuk apa? Untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan mencapai tujuannya bisnis yang efektif dan juga efisien. Itulah beberapa komponen penting dalam logistik dan pemasaran. Lalu setelah ada komponen dan pembahasan tadi, apa sih sebenarnya fungsi dari manajemen dan logistik ini? Nah, berikut kita rangkum tentang apa saja fungsi manajemen dan juga logistik. Nah, diingat terlebih dahulu bahwa logistik itu dan pemasaran itu memiliki fungsi yang berbeda, tetapi keduanya saling berkaitan dalam operasional bisnis. Nah, berikut adalah penjelasan dari fungsi masing-masing manajemen dan juga logistik. Yang pertama, fungsi logistik, yaitu transportasi yang pertama, di mana berupa mengatur perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain secara efisien dan juga aman. Lalu yang kedua, yang B, pengelolaan persediaan, yaitu memastikan ketersediaan bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi dalam jumlah yang tepat dan juga pada waktu yang tepat. Lalu yang C, pergudangan, yaitu menyediakan fasilitas penyimpanan yang aman dan terorganisir untuk barang-barang. Lalu yang D, penanganan material, yaitu berupa mengatur pemindahan, penyortiran dan pengemasan barang di gudang atau pabrik. Lalu yang E, pengembalian barang, berupa mengelola proses pengembalian barang dari pelanggan seperti penukaran atau perbaikan. Lalu yang F, ada manajemen rantai pasokan, yaitu mengkoordinasikan aliran barang, informasi dan keuangan di sepanjang rantai pasok. Itulah beberapa dari fungsi logistik. Lalu fungsi pemasaran itu apa? A, riset pasar, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data tentang pelanggan, pesaing, dan tren pasar untuk memahami apakah ada peluang bisnis. Nah, lalu yang B, perencanaan produk, yaitu merancang dan mengembangkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan target pasar. Lalu yang C, penetapan harga. Nah, menetapkan harga yang kompetitif dan sesuai dengan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Lalu yang D, ada promosi, yaitu mengkomunikasikan dan mempromosikan produk atau jasa kepada target pasar melalui berbagai saluran seperti iklan, hubungan masyarakat dan promosi penjualan. Yang E, distribusi, yaitu memilih dan mengelola saluran distribusi yang tepat untuk menyampaikan produk kepada pelanggan. Lalu yang F, manajemen hubungan pelanggan, yaitu membangun, memelihara, dan meningkatkan hubungan jangka panjang yang menguntungkan dengan pelanggan. Nah, logistik dan pemasaran ini saling melengkapi dan dalam menciptakan nilai bagi pelanggan. Logistik memastikan produk tersedia pada waktu dan tempat yang tepat, sementara pemasaran itu bertanggung jawab untuk menciptakan permintaan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Itulah beberapa fungsi dari manajemen dan logistik. Lalu, apakah ada strategi yang bisa kita ambil untuk strategi logistik dan pemasaran? Berikut kita bahas beberapa strategi yang mungkin bisa digunakan untuk strategi logistik dan pemasaran. Yang pertama, strategi logistik, yaitu yang pertama, manajemen rantai pasokan yang terintegrasi. Nah, maksudnya mengintegrasikan seluruh aliran barang, informasi dan keuangan di sepanjang rantai pasokan. Untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas. Lalu yang kedua, land logistik. Nah, yaitu apa? Menerapkan prinsip-prinsip land untuk mengurangi pemborosan dan biaya dalam operasi logistik. Lalu yang ketiga, outsourcing logistik, yaitu menggunakan pihak ketiga, third party logistik atau 3PL untuk kegiatan logistik tertentu. Untuk apa? Untuk meningkatkan fleksibilitas dan fokus pada kompetensi inti. Lalu yang keempat, manajemen transportasi yang efisien. Nah, yaitu mengoptimalkan moda transportasi, rute pengiriman dan konsolidasi pengiriman untuk mengurangi biaya dan waktu pengiriman. Lalu yang kelima, teknologi logistik modern, yaitu memanfaatkan teknologi seperti sistem manajemen pergudangan, pelacakan, pengiriman, dan otomatisasi untuk meningkatkan akurasi dan visibilitas. Lalu
kita akan membahas strategi pemasaran. Yang pertama ada yang namanya segmentasi pasar yang tepat, yaitu berupa membagi pasar menjadi segmen yang spesifikasi dan menyesuaikan strategi pemasaran untuk setiap segmen. Lalu yang kedua, diferensiasi produk, yaitu menciptakan keunikan dan nilai tambah pada produk atau jasa untuk membedakannya dari pesaing atau dari kompetitor. Lalu yang ketiga, pemasaran digital terintegrasi, yaitu memanfaatkan berbagai saluran digital seperti media sosial, situs website, dan email pemasaran untuk menjangkau pelanggan secara lebih luas. Lalu yang keempat, branding yang kuat, yaitu membangun merek yang solid dan identitas yang mudah diingat untuk meningkatkan kesadaran dan loyalitas pelanggan. Lalu yang kelima ada analitik dan personalisasi, yaitu menggunakan data analitik untuk memahami perilaku pelanggan dan menyesuaikan penawaran serta komunikasi pemasaran secara personal. Lalu yang keenam, manajemen hubungan pelanggan, yaitu membangun dan memelihara hubungan jangka panjang yang kuat dengan pelanggan. Untuk apa? Untuk meningkatkan loyalitas dan retensi. Nah, strategi-strategi ini harus disesuaikan dengan tujuan bisnis, sumber daya yang dimiliki, dan dinamika pasar agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Artinya tetap harus ada syarat dan ketentuannya jika ingin menggunakan strategi logistik dan pemasaran dari yang tadi sudah dipaparkan. Lalu kita akan membahas tentang contoh brand. Nah, berikut adalah contoh brand yang bergerak di bidang logistik dan pemasaran. Yang pertama ada DHL. DHL ini adalah bergerak di bidang logistik. Nah, DHL itu adalah perusahaan logistik global yang menyediakan layanan pengiriman paket, kurir ekspres, dan manajemen rantai pasokan. Nah, brand ini dikenal luas di seluruh dunia dan termasuk pemain utama dalam industri logistik. Nah, DHL ini memanfaatkan jaringan global, teknologi yang canggih, dan armada transportasi yang besar untuk memberikan layanan logistik yang andal dan juga tepat waktu. Lalu yang kedua, FedEx. Nah, logistik ini. Nah, FedEx itu adalah perusahaan logistik dan pengiriman ekspres asal Amerika Serikat yang beroperasi di lebih dari 220 negara. Nah, brand ini terkenal dengan layanan pengiriman yang cepat dan tepat waktu serta sistem pelacakan yang canggih. FedEx itu menawarkan berbagai layanan logistik, termasuk pengiriman udara, darat, dan juga laut, serta solusi manajemen rantai pasokan yang komprehensif. Lalu yang ketiga ada Coca-Cola pemasaran. Ini sudah jelas minuman, tapi pemasarannya begitu masif sekali Coca-Cola ini. Nah, Coca-Cola itu adalah salah satu brand minuman yang paling terkenal mungkin saat ini di dunia. Nah, perusahaan ini diakui memiliki strategi pemasaran yang kuat dengan kampanye iklan yang ikonik, sponsor acara olahraga besar, dan strategi distribusi yang luas. Coca-Cola telah berhasil membangun merek yang dikenal di seluruh dunia dan menjadi simbol gaya hidup Amerika. Lalu yang keempat ada Nike, sepatu. Nah, nggak cuma sepatu, ada juga pakaiannya, sponsor juga. Nah, Nike ini adalah brand olahraga global yang terkenal dengan strategi pemasaran yang inspiratif dan juga inovatif. Nah, perusahaan ini menggunakan berbagai saluran pemasaran seperti kampanye iklan yang menginspirasi, pemasaran influencer, dan pemasaran digital yang kuat. Nah, Nike juga dikenal dengan slogan Just Do It yang menjadi ikon budaya pop. Lalu yang kelima Amazon. Nah, Amazon ini logistik dan juga pemasaran. Nah, Amazon itu adalah raksasa e-commerce yang telah mengubah landscape belanja online. Nah, perusahaan ini memiliki jaringan logistik yang canggih dengan pusat distribusi, armada pengiriman, dan teknologi pelacakan yang memungkinkan pengiriman cepat. Di sisi pemasaran, Amazon juga memanfaatkan strategi pemasaran digital yang kuat, termasuk pemasaran mesin pencari, rekomendasi personalisasi, dan program loyalitas pelanggan yang efektif. Nah, setiap brand yang pasti ini memiliki strategi dan pendekatan yang unik dalam menerapkan praktik terbaik di bidang logistik dan pemasaran yang telah membuat mereka tentu telah menjadi pemain utama di industri mereka masing-masing. Nah, itulah contoh-contoh brand. Berikut kita bahas kritik dan saran yang bisa kita ambil barangkali
untuk logistik dan pemasaran. Nah, kritik dan saran untuk logistik yang pertama, pemanfaatan teknologi yang lebih baik. Nah, sangat disayangkan banyak perusahaan masih menggunakan sistem logistik yang usang dan kurang efisien. Nah, saran kita yang bisa kita ambil, adopsi teknologi modern seperti Internet of Things, IoT. Nah, analitik big data dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi, visibilitas dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, kurangnya integrasi rantai pasokan. Seringkali terjadi kekurangan koordinasi antar pemasok, produsen, distributor dan juga retailnya. Nah, saran yang bisa kita ambil, implementasi manajemen rantai pasokan yang terintegrasi untuk meningkatkan kolaborasi dan aliran informasi yang lebih baik di sepanjang rantai pasok. Lalu yang ketiga, yang paling penting ini, dampak lingkungan. Nah, logistik itu sering dikritik karena dampak lingkungan yang signifikan seperti emisi karbon dari transportasi dan pemborosan kemasan. Nah, saran yang bisa kita ambil, mengadopsi praktek logistik hijau seperti transportasi yang ramah lingkungan, penggunaan kemasan yang dapat didaur ulang dan optimalisasi rute pengiriman untuk mengurangi emisi. Nah, itu beberapa kritik dan saran yang barangkali bisa kita ambil untuk logistik. Lalu yang untuk pemasaran, yang pertama ada privasi dan etika data. Ini sudah jelas sekali. Nah, dengan meningkatnya penggunaan data pelanggan untuk pemasaran, muncul keprihatinan tentang privasi dan etika. Nah, saran yang bisa digunakan, perusahaan itu harus transparan tentang penggunaan data dan memberikan kontrol kepada pelanggan atas informasi pribadi mereka. Lalu yang kedua, pemasaran yang terlalu agresif. Nah, beberapa pelanggan itu merasa terganggu dengan pemasaran yang terlalu agresif, seperti iklan yang mengganggu dan spam email. Nah, saran, perusahaan harus mencari pendekatan yang lebih halus dan personalisasi yang lebih baik untuk menarik pelanggan tanpa terkesan memaksa. Lalu yang ketiga, representasi dan inklusi. Nah, terkadang kampanye pemasaran itu dikritik karena kurangnya representasi dan inklusi yang beragam. Saran, perusahaan itu harus memastikan bahwa kampanye pemasaran mereka mencerminkan keragaman dan inklusivitas untuk menjangkau audiens yang lebih kuat. Lalu yang keempat, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Semakin banyak pelanggan yang peduli dengan masalah keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Nah, saran yang bisa kita gunakan, perusahaan harus mengintegrasikan inisiatif keberlanjutan dan tanggung jawab sosial ke dalam strategi pemasaran mereka untuk menarik pelanggan yang sadar akan masalah tersebut. Nah, dengan mempertimbangkan kritik dan saran, perusahaan dapat terus meningkatkan praktik logistik dan pemasaran mereka agar apa? Agar lebih efisien, bertanggung jawab, dan selaras dengan tuntunan pasar yang terus berkembang. Itulah beberapa pembahasan. Mari kita tutup. Logistik dan pemasaran itu memiliki dua fungsi bisnis yang saling melengkapi dan memainkan peran krusial dalam keberhasilan sebuah organisasi. Keduanya bekerja beriringan untuk memastikan barang dan jasa itu dapat dikirimkan kepada pelanggan dengan efisien sambil menciptakan permintaan dan membangun hubungan yang kuat dengan target pasar. Nah, logistik dengan pengelolaan rantai pasokan, transportasi, persediaan dan distribusi yang efektif itu memungkinkan produk tersedia di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Nah, sementara pemasaran melalui riset pasar, pengembangan produk, penetapan harga, promosi, dan manajemen hubungan pelanggan itu dapat menciptakan nilai dan permintaan bagi produk tersebut. Nah, dalam dunia yang semakin kompetitif ini dan terhubung secara global, kolaborasi erat antara logistik dan pemasaran menjadi semakin penting. Kenapa? Nah, pemanfaatan teknologi modern, analitik data, dan pendekatan yang berkelanjutan itu dapat membuat kedua fungsi ini berkembang dan beradaptasi dengan tren dan permintaan pasar yang selalu berubah, tidak selalu sama patternnya. Nah, pada akhirnya logistik dan pemasaran yang dikelola dengan baik akan memberikan nilai tambah bagi pelanggan, meningkatkan loyalitas, menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi organisasi.
Nah, dengan terus berinovasi dan mengembangkan praktik di terbaik, logistik dan pemasaran akan terus menjadi pendorong utama kesuksesan sebuah bisnis di masa depan nanti. Nah, itulah beberapa pembahasan mengenai tentang manajemen logistik. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Sekian dari saya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.